Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warayuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rayukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya. Kita lanjutkan lagi belajar kita. Jadi sudah beberapa bulan kita jeda. Hari ini ayo kita gas lagi. Jadi belajar itu yang berat itu mengistiqomahi apa yang sudah kita pelajari. Jadi kalau kemarin itu sudah jeda beberapa bulan, tapi jangan lupa ayo kita gas lagi, ayo kita istiqomahi lagi. Jadi sesuatu yang baik, tapi kok kita hanya melakukannya sekali saja, itu justru nggak ada nilainya. Nilainya itu bisa absolut, bisa besar kalau kebaikan itu bisa kita istiqomahkan. Apapun itu, entah itu mencari ilmu, entah itu kebaikan apapun, itu akan agung kalau kita itu mau mengistiqomahkannya. Kenapa demikian? Kalau kita bisa mengistiqomahkan secara tidak langsung, kalau kita meminjam perspektifnya Al-Ghazali, justru itu yang membentuk jiwa kita. Jadi jiwa kita yang terbiasa melakukan sesuatu yang baik, jiwa kita pun menjadi baik. Kalau jiwa kita sudah baik, apapun itu yang keluar dari jiwa kita pasti pun juga sesuatu yang baik. Entah itu cara berpikir kita, entah itu perilaku kita, entah itu gerak hidup kita, pasti pun sesuatu yang baik. Karena apa? Sentral yang ada di dalam diri kita itu sudah menjadi jiwa yang baik, ya. Jadi jalannya itu adalah ayo kita pelan-pelan mengistiqomai sesuatu yang baik. Termasuk adalah belajar mencari ilmu. Jadi misalkan teman-teman itu lagi senengnya, lagi semangatnya, sehari itu bisa membaca buku 100 halaman atau 200 halaman. Tapi kok hanya hari itu saja? Itu tidak membentuk jiwa kita. Kita pun juga tidak bisa menemukan nikmat dan manisnya bersama ilmu. Tapi kok teman-teman tiap hari membaca 25 halaman atau 30 halaman, tapi itu setiap hari terus-menerus sampai istiqomah. Loh, itu justru akan membentuk kebiasaan kita, termasuk adalah membentuk jiwa kita. Dan kalau kita bisa istiqomah di dunia ilmu, ya, kita akan merasakan manisnya dan luar biasanya kita itu ada di dalam ilmu, ya. Jadi banyak para ulama kenapa hidupnya habis bersama ilmu, ya karena dia sudah menemukan indahnya dan manisnya bersama ilmu. Tapi kok kita semangatnya hanya di awal saja, kemudian kok selesai, kita tidak melanjutkan lagi. Ya sudah, ya kita belum masuk ke dalam dunia ilmu. Jadi gambarannya kayak teman-teman, mungkin pun juga saya, belajar itu ya waktu ada ujian. Belajar itu ya waktu mau besok mau ujian tesis atau skripsi, baru kita semalam itu nggak tidur mempersiapkan materi macam-macam. Tapi setelah ujian, besoknya ya santai-santai, ngopi-ngopi, nggak belajar lagi. Itu menurut saya nggak absolut. Yang absolut apa? Yuk kita istiqomai terus secara menerus, ya. Jadi tantangannya orang mencari ilmu itu kan dua.
Jadi yang pertama itu adalah males. Jadi pingin memulai sesuatu yang baik, termasuk mencari ilmu, pingin memulainya itu males, ya. Karena apa? Karena kita belum terbiasa. Tapi pun kita harus menyadari, kita harus melawan males yang ada di dalam diri kita. Tapi kok kita sukses dan menang terhadap males itu sendiri, ya kita akan bisa mengistiqomahi dalam mencari ilmu. Akhirnya teman-teman itu kan sibuk dengan ilmu, tiap hari menggali ilmu. Nanti ada step lagi yang harus kita perangi yaitu adalah rasa bosan. Jadi teman-teman akan merasakan hidup kok monoton ya, hidup kok hanya ini saja ya. Tiap hari ning perpus, tiap hari bawa buku, buka buku. Disitulah kita akan merasakan titik jenuh, titik bosan. Tapi kebosanan itu pun juga harus kita perangi, harus kita kalahkan. Ya, kalau kok kita kalah dengan rasa bosan, ya sudah kita akan selesai di situ. Makanya, ayo kita pelan-pelan melawan rasa males dan rasa bosan. Kalau kita menang dalam hal dua itu, yuk kita akan menang dan kita bisa masuk dalam dunia ilmu. Oke, itu ya. Itu mukadimahnya. Hari ini kita lari ke Nusantara. Jadi sebagaimana apa yang kita dengar ya. Jadi ada istilah wong Jowo itu ya harus kenal Jawanya. Wong Jowo itu harus mengetahui kejawaannya. Termasuk kita Indonesia, ayo kita menggali khasanah-khasanah yang ada di Indonesia. Jadi hari ini kita ketemu seorang sufi yang sangat terkenal sekali. Jadi nama beliau itu Syekh Yusuf Abu Al-Mahasin Hidayatullah Taj Al-Qolwati Al-Makassari. Jadi namanya panjang ya. Jadi kalau orang besar itu gelarnya banyak. Bahkan nama daerahnya pun juga dicantumkan. Jadi teman-teman nanti kalau menjadi orang besar atau tokoh agama atau intelektual, nanti tinggal namanya itu ditambahi dengan nama daerahnya, misalkan siapa gitu. Al-Samarani misalkan. Nah, seperti halnya Syekh Yusuf ini. Jadi, kenapa kok beliau ini dipanggil Syekh? Ya, karena beliau ini semacam seorang pemimpin. Jadi syekh itu kepala suku atau orang yang dituakan, termasuk adalah orang yang ahli agama. Itulah mengapa disebut syekh. Dan beliau pun juga punya gelar Al-Mahasin. Jadi Al-Mahasin ini adalah bapak kebaikan. Wah, itu kan luar biasa ya. Bapak kebaikan. Jadi mungkin beliau hidupnya itu orientasinya itu kebaikan ya. Dalam bahasa agama itu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi kalau kita mengenali itu dan sekaligus menyadari kita asalnya dari Tuhan, yang nanti kita pada muaranya itu kembali ke Tuhan, otomatis perilaku kita, orientasi hidup kita itu pasti dengan kebaikan. Kalau teman-teman itu hidupnya sudah full dengan kebaikan, teman-teman boleh menambahi namanya gelarnya dengan Al-Mahasin. Ada juga yaitu Hidayatullah. Jadi ini adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi Syekh Yusuf ini termasuk seorang wali yang mendapatkan gelar Hidayatullah, yaitu orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Termasuk juga Taj Al-Qolwati. Ya. Jadi artinya itu mahkota Torekot Qolwatiyah. Ya, nanti ada cerita autobiografinya beliau. Beliau ini seorang pengembara, rihlah kemana-mana. Dan nanti beliau pun juga dibaiat oleh gurunya yang itu macam-macam torekoh. Bahkan catatannya itu ada 4 torekoh yang itu semuanya dikuasai oleh Syekh Yusuf. Termasuk adalah Taj Al-Kholwati.
Yang terakhir itu adalah Al-Makassari. Ya, sebagaimana tadi kan. Jadi ini adalah nama daerahnya. Jadi beliau itu asal Makassar. Oke, hari ini kita coba lihat ya. Siapa sih sosok Syekh Yusuf ini? Nanti kita fokus pada studi tasawuf. Nanti dalam cerita, beliau di usia 18 tahun, beliau ini mulai mengembara mencari ilmu. Pertama beliau ini ke Banten. Jadi 1 tahun di Banten, baru kemudian beliau ini pindah ke Aceh. Nanti sampai di Aceh inilah beliau berguru dengan seorang sufi yang sangat terkenal sekali saat itu, namanya itu Syekh Nuruddin Aroniri. Ya, jadi beliau belajar torekoh sama Syekh Nuruddin Aroniri sampai beliau itu mendapatkan ijazah torekot Qadariyah. Jadi beliau waktu di Aceh itu sudah mendapatkan ijazah torekoh Qadariyah. Baru setelah dari Aceh, beliau baru nanti ke Mekah dan ke Madinah. Jadi sebelum ke Mekah, beliau itu belajar dulu di Yaman. Di Yaman inilah nanti beliau belajar torekoh dari Syekh Al-Qabir Al-Majjaji. Ya, bahasanya begitu ya. Sampai nanti beliau itu mendapatkan ijazah torekoh Naksabandiyah. Jadi saat beliau di Aceh, beliau itu mendapatkan ijazah torekoh Qadariyah. Tapi saat beliau di Yaman, beliau mendapatkan ijazah torekot Naksabandiyah. Nanti di zaman juga, beliau pun juga mendapatkan ijazah torekot Al-Ba'lawiyah. Sudah 3 ya. Jadi baru nanti setelah itu datanglah musim haji. Baru beliau berangkat haji ke Mekah dan sekaligus belajar. Jadi gitu ya. Jadi para ulama, para intelektual yang itu rilah kemana-mana, selain beliau punya tujuan masing-masing, tapi beliau itu pun juga tidak pernah meninggalkan yang namanya belajar, termasuk adalah Syekh Yusuf. Nanti dari Mekah, beliau ini menuju ke Madinah yang itu nanti belajar pada Syekh Al-Qurdi Al-Qurani. Sampai nanti beliau itu dibaiat dan mendapatkan ijazah torekot As-Satoriyah. Ya. Dan di Madinah nanti, kemudian beliau itu kabarnya ke Damaskus dan pindah lagi ke Sam. Nah, di Sam inilah beliau mendapatkan gelar Syekh Taj Al-Kolwati Hidayatullah. Ya, jadi mahkotanya Torekot Kolwatiyah dan orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Ya, jadi gelarnya beliau itu macam-macam dan sekaligus menguasai beberapa torekoh yang ada saat itu. Baru setelah itu beliau nanti mau pulang ke Indonesia. Tapi dalam ceritanya, sebelum beliau pulang, beliau itu mampir dulu ke Mekah. Dan setibanya di Mekah, beliau itu menikah dengan anak putrinya Imam Besar Masjidil Haram. Ya, yang namanya itu Siti Khotijah. Ya, jadi beliau walaupun mengembara kemana-mana, beliau pun juga menikah. Baru beliau nanti pulang ke Banten. Ya, jadi saat perjalanan pulang itu, beliau itu punya rencana yang sangat agung, yaitu pengen sekali mengajarkan ilmunya yang didapatkan dari berbagai wilayah timur. Beliau pengen sekali menyebarkannya di daerahnya, tapi nggak tahu kenapa, sesampai di Banten, justru di Banten itu sudah dijajah oleh orang Belanda. Wah, itu kan tantangan luar biasa. Jadi mungkin nanti perjuangannya beliau tidak hanya menyebarkan ilmu, tapi pun juga menentang para penjajah atau orang-orang Belanda. Ada cerita, kalau nggak salah itu pada tahun 2008, beliau ini mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional di Afrika Selatan. Ya, jadi beliau ini sangat menginspirasi warga Afrika. Ya, jadi di tahun 2008 itu ada seorang presiden Afrika yang namanya itu Thabo Mbeki. Beliau ini, presiden Afrika ini,
itu menyerahkan penghargaan langsung kepada 3 ahli warisnya Syekh Yusuf, karena saat itu Syekh Yusuf sudah meninggal dunia. Jadi waktu penghargaan itu sebagai pahlawan nasional di Afrika Selatan, yang itu dianugerahi presidennya langsung, kabarnya saat itu dihadiri oleh Yusuf Kala, yang saat itu belum menjadi presiden gitu ya. Mungkin Yusuf Kala masih belajar atau melalang buana di berbagai macam negara, dan menghadiri penghargaannya Syekh Yusuf dari Presiden Afrika Selatan. Ya, oke, itu sedikit autobiografinya Syekh Yusuf. Coba kita lihat ya, ada apa saja ide-idenya beliau tentang tasawuf. Jadi pertama, beliau ini mengajak, sebelum kita masuk dalam dunia tasawuf, ayo kita cek dulu keimanan kita. Ayo kita cek dulu akidah kita itu sudah benar atau belum sih? Ya. Jadi katanya beliau, yang paling utama yang diperlukan dalam menjalankan tasawuf itu adalah asas akidah yang sahih. Jadi jangan mengharapkan kita bisa murni untuk mengolah batin atau masuk dalam dunia sufi kalau akidah kita itu belum valid, belum benar. Iya, mungkin kita itu ya mengimani Tuhan, tapi kok di sisi lain kita mengimani atau mengesahkan atau menduakan Tuhan itu sendiri. Yo bagaimanapun yo kita akan gagal dalam dunia sufi. Makanya pertama beliau ini sangat menekankan sama kita, ya. Sebelum kita masuk dunia tasawuf, ayo kita cek bareng-bareng apakah keimanan kita ini sudah absah atau belum, ya. Kayak banyak kan hari ini, ya, mengesahkan Tuhan, tapi pun juga meyakini ada kekuatan yang besar yang itu selain Tuhan. Makanya apa? Kekuatan-kekuatan yang ada yang kita yakini, ayo kita bunuh semuanya. Tinggalkan satu saja, yaitu adalah kekuatannya Tuhan. Makanya dulu ada seorang sufi, namanya itu Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi suatu ketika ada seorang raja yang itu minta nasihat sama Ibnu Arabi. Jadi raja ini bilang, wahai Syekh, saya nasihati. Jadi Ibnu Arabi ini bilang, Tuhanmu itu ada di bawah kakiku. Mendengar itu kan raja kan langsung marah. Mosok Tuhan yang saya imani ada di bawah kakinya Muhyiddin Ibnu Arabi. Wah, nanti pada akhirnya kan Ibnu Arabi mendapatkan ancaman, bahkan pun juga ada siksaan. Tapi nggak tahu kenapa belakangan waktu Ibnu Arabi ini meninggal dunia, yang itu di pembaringannya pas di bawah kakinya ketika digali itu ada emas, ya, ada perak macam-macam. Baru raja itu sadar, ternyata saya selama ini itu tidak menyembah Tuhan sebenarnya, tapi adalah menyembah kemewahan, menyembah emas, menyembah permata, ya. Makanya ayo kita pelan-pelan kita cek. Kalau kita sudah mengetahui ada sesuatu yang itu merusak akidah kita, ayo kita pelan-pelan kita singkirkan, tinggalkanlah hanya satu, yaitu adalah Tuhan. Makanya menurut Syekh Yusuf, jika akidah itu benar dan kuat, maka amalan tasawuf akan berjalan sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Akan tetapi, jika akidah itu rapuh, jelas akan merusak amalan selanjutnya. Maka untuk agar kita bisa optimal, bisa valid dalam dunia tasawuf, akidah kita pun juga harus benar dan kuat, ya. Jadi akidah yang itu apa? Benar-benar mengimani hanya ada satu Tuhan, dan kita itu tidak menggantungkan sesuatu yang lain. Yang kita gantungkan itu ya hanya Tuhan. Kita tidak meminta apapun selain Tuhan, yang kita mintai itu ya hanya Tuhan. Ya, jadi kita hari ini meminta Tuhan, tapi di lain pihak pun juga meminta-minta sesuatu selain Tuhan. Ya, kita mengharapkan dari Tuhan, tapi pun kita juga mengharapkan dari makhluknya. Artinya apa? Akidah kita itu belum benar dan belum kuat. Kalau akidah kita belum benar dan belum kuat, yaitu akan
merusak amalan selanjutnya dalam bertasawuf. Ya, katanya beliau apa? Akidah yang benar itu adalah akidah yang berdasarkan ittiba Rasulullah, yang itu termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi beliau ini seorang sufi yang itu tidak meninggalkan ajarannya Kanjeng Nabi. Jadi hari ini kok ada sufi yang itu punya jalan sendiri, ya, atau kok dia membuat syariat sendiri dan merasa aku ini seorang wali loh. Dan dia merasa Al-Quran itu sudah nggak penting, As-Sunnah itu sudah nggak penting. Kalau dia merasa demikian, menganggap yang demikian, seketika itu kewaliannya itu runtuh. Kewaliannya itu sudah batal, ya. Karena apa? Karena seorang wali, seorang sufi bagaimanapun levelnya, makomnya kok sudah puncak, di level yang tinggi itu dia pun tidak akan pernah meninggalkan yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah, karena ini sebagai dasar. Kalau dasarnya itu kita buang, yo bagaimanapun bangunan yang ada di atasnya, itu pun juga semuanya akan runtuh. Nah, dasar untuk akidah kita itu benar, ayo kita ittiba mengikuti Kanjeng Nabi. Ya, makanya apa? Ayo sebelum kita masuk dunia sufi, kita cek dulu akidah kita, sudah benar atau belum. Jangan-jangan keyakinan kita itu dualisme, ya. Kita menganggap ada dua Tuhan, ada dua kekuatan. Yuk kita meyakini adanya Tuhan, tapi kita pun juga meyakini ada sesuatu yang itu selain Tuhan. Itulah yang disebut dualisme. Bahkan absurdnya lagi, ada keimanan yang sifatnya itu pluralisme. Ya memang ya meyakini adanya Tuhan, tapi kita pun juga meyakini ada banyak Tuhan, ya. Entah itu sebagaimana cerita tadi Ibnu Arabi yang itu menuhankan emas, menuhankan permata. Mungkin hari ini ya menuhankan jabatan, menuhankan kursi kekuasaan. Artinya apa? Artinya selain kita mengimani Tuhan, kita pun juga mengimani sesuatu yang banyak selain Tuhan. Makanya kenapa Nabi Ibrahim itu mendeklarasikan ketika beliau berdakwah yang itu punya ajaran yang disebut monoteisme. Jadi monoteisme ini sebenarnya mendekonstruksi dualisme dan pluralisme saat itu. Jadi ada banyak orang yang itu meyakini ada banyak Tuhan. Ada juga yang meyakini ada dua Tuhan, ya. Ada Tuhan langit, ada Tuhan underground yang itu ada di bawah bumi, macam-macam. Makanya beliau, ayo kita mengisahkan Tuhan yang itu hanya Tuhan saja yang kita yakini, yang kita agungkan, yang kita besarkan. Itulah kenapa nanti Nabi Ibrahim disebut Bapak monoteisme. Ya, jadi beliaulah yang mendeklarasikan hanya ada satu Tuhan yang ada di alam semesta ini yang harus kita sembah, yang harus kita agungkan. Makanya ayo kita cek ya, akidah kita itu monoteisme atau dualisme atau pluralisme. Jangan-jangan Tuhan kita itu banyak. Kalau Tuhan kita banyak, yo Karl Marx itu benar, termasuk Nietzsche pun juga benar, ya. Jadi Tuhanmu itu yang kamu sembah, bunuhlah semuanya. Ya, karena yang menciptakan itu ya dirimu sendiri. Ya, hakikatnya Tuhan itu satu. Kenapa kalau kita meyakini ada banyak Tuhan? Loh, itu yang menciptakan ya diri kita sendiri. Maka tugas apa? Tugas kita apa? Bunuh Tuhan yang kita buat itu sendiri. Dan tinggalkan hanya Tuhan satu saja, yaitu adalah Tuhan yang Maha Esa. Disitulah kita bisa monoteisme. Oke, itu yang pertama ya. Baru kita masuk, ini loh katanya Syekh Yusuf, ada beberapa tipe orang beriman ya. Jadi yang pertama itu ada orang munafik. Ini adalah orang yang hanya mengucapkan syahadat, tapi mereka itu tidak benar-benar beriman, ya. Mungkin mulutnya itu mengatakan aku ini percaya Tuhan, tapi apa yang diucapkan itu hanya sebatas berhenti di lisannya, tidak bisa masuk ke dalam jiwanya. Kalau kita hari ini
hanya mengucapkan syahadat saja, hanya di level lisan saja, tidak bisa masuk ke dalam jiwa kita, ya kita ya mungkin tergolong orang munafik, ya. Jadi kita mengucapkan yang itu hanya lisan saja, tapi hati kita itu bertentangan dengan apa yang kita ucapkan. Mulut kita mengatakan Tuhan itu esa, Tuhan itu maha kebaikan, tapi cara berperilaku kita itu tidak menjadi orang yang baik. Artinya apa? Yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan itu kontradiktif, tidak harmonis, tidak sejalan. Itu adalah orang munafik, katanya Syekh Yusuf. Yang kedua apa? Yaitu orang awam. Ini adalah ketika orang itu sudah mengucapkan syahadat dan sekaligus apa? Mereka itu mampu menanamkan syahadat di dalam jiwanya. Jadi meyakini adanya Tuhan yang itu tidak hanya berhenti pada lisannya, tapi sudah bisa masuk ke dalam jiwanya. Oh, dia meyakini memang benar Tuhan itu maha indah. Dan dia meyakini Tuhan itu maha baik, maha bijaksana. Yang itu tidak hanya berhenti pada lisannya, tapi apa? Itu sudah tertanam di dalam jiwanya. Jiwanya sudah yakin. Itu adalah levelnya orang awam. Tapi katanya Syekh Yusuf, ada loh yang jauh lebih tinggi lagi dari level orang awam, yaitu adalah levelnya orang-orang elit. Jadi orang elit ini adalah orang-orang yang benar beriman dan sekaligus mereka itu mampu mengaktualisasikan keimanannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, saya itu mengimani Tuhan itu maha bijaksana, tapi pun saya yang sebagai hambanya dalam kehidupan ini, dalam relasi dengan manusia, saya pun juga harus menjadi orang bijaksana. Artinya apa? Keimanannya itu sejalan dengan apa yang dia lakukan. Ini berbeda dengan tadi, yaitu orang munafik. Apa yang dia katakan itu kontradiksi dengan apa yang dia lakukan. Makanya apa? Ayo kita step agak lebih tinggi lagi, yaitu adalah orang elit. Ya, jadi kita mengimani, mengetahui Tuhan yang sebenarnya, yang kita esakan. Tapi perilaku kita itu mencerminkan keimanan yang kita yakini itu sendiri. Kalau Tuhan itu maha baik, ayo kita pelan-pelan dalam kehidupan sehari-hari, kita pelan-pelan menjadi orang baik. Nanti lama-lama pun juga kita menjadi orang baik. Hari ini kan kita sibuk ya, bertanya macam-macam, menjadi orang baik itu gimana sih? Ya. Padahal simple menjadi orang baik, yaitu apa? Jadilah orang baik, lakukanlah seolah-olah kamu itu orang baik. Disitulah kalau kamu bisa melakukan, yo disitulah kamu secara langsung menjadi orang baik. Tapi hari ini kita sibuk mencari teori bagaimana menjadi orang baik, mengikuti seminar macam-macam ya, hanya untuk menjadi orang baik ya, sampai waktu kita itu habis dan selesai, akhirnya kita belum menjadi orang baik loh. Padahal menjadi orang baik itu simple, yaitu apa? Jadilah orang baik itu sendiri, lakukanlah kebaikan-kebaikan itu sendiri. Disitulah kamu sudah menjadi orang baik. Nah, itu level ketiga, yaitu orang elit. Yang terakhir ini yang paling tertinggi menurut Syekh Yusuf, yaitu adalah orang terpilih. Ya, jadi kalau dalam dunia tasawuf, level keempat ini adalah golongan khawas al-khawas. Ya, jadi orang yang itu elitnya elit. Jadi orang terpilih ini syahadatnya itu dengan mengamalkan tasawuf untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi kalau yang kedua, yang ketiga, mereka itu belum masuk dalam dunia tasawuf. Tapi level yang ketiga, untuk agar dirinya jauh lebih dekat sama Tuhan, tidak hanya sebatas mengimani saja, tapi ingin dekat sama Tuhan, ya. Karena orang kalau sudah mengimani, rasanya kan pengen dekat sama yang diimani, ya kan? Nah, ini sebagaimana golongan orang yang terpilih. Jadi tidak puas dengan mengimani saja, tapi pun juga ingin mendekati. Nah,
jalan untuk mendekati Tuhan itu adalah dengan amalan-amalan tasawuf, sampai dirinya nanti kalau dalam dunia sufi ada yang menemukan mahabbah, yaitu cinta kepada Tuhan, sampai pada makom itihad, jadi hamba itu ya sudah menyatu dengan Tuhan, sampai nanti pada level wahdatul wujud, aku ini sebenarnya nggak ada, yang ada itu ya wujudnya Tuhan. Nah, ini adalah usaha-usaha para sufi yang itu pengen mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Jadi ini adalah tipe orang beriman versinya Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, ini ya, kita lanjutkan tadi tentang tauhid. Kalau tauhid kita sudah kita evaluasi, sudah kita cek, coba kita cek lagi dengan perspektifnya Syekh Yusuf. Jadi menurut beliau, tauhid itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada tauhid al-ahad. Yang kedua ada tauhid al-af'al. Yang ketiga ada tauhid al-ma'iyah. Yang terakhir ada tauhid al-ihatah. Jadi yang pertama, tauhid al-ahad ini apa? Seseorang yang itu meyakini kalau Allah itu adalah wujud qadim. Jadi Tuhan itu tidak bermulaan, tidak ada awalnya, tidak ada startnya, ya. Tidak ada mukodimahnya, itu enggak ada. Jadi Tuhan itu ya wujudnya qadim. Dan meyakini apa? Tuhan itu qadim binafsih. Jadi Tuhan itu ya berdiri sendiri. Ini berbeda dengan makhluknya. Makhluk itu kenapa bisa berdiri sampai sejauh ini? Ya karena dia butuh kekuatan, dia butuh dorongan, dia butuh motivasi. Artinya apa? Berdirinya itu ya butuh pengaruh yang ada di luar dirinya. Ini berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu qadim binafsih. Jadi dia itu berdiri sendiri, tanpa bantuan dari luar, tanpa dorongan motivasi dari luar, ya. Itulah Tuhan. Dan katanya beliau, Tuhan itu mukawim linggoiri. Jadi Tuhan itu mengadakan selainnya. Jadi adanya alam semesta, macam-macam yang ada di dalam alam semesta, yang isinya itu luar biasa, semuanya itu adalah yang mengadakan itu ya Tuhan. Tidak ada sesuatu selain Tuhan yang itu mampu mengadakan seperti halnya alam semesta ini. Jadi alam semesta yang ada, semuanya itu ya yang mengadakan itu Tuhan, termasuk adalah manusia. Jadi tauhid al-ahad ini sebenarnya Syekh Yusuf itu ingin mengajak kita, ayo kita menuhankan Tuhan yang itu sebenar-benar Tuhan. Jadi Tuhan yang itu tidak tidak esa, tapi Tuhan yang benar-benar esa. Ya, kita pahami ulang kalau Tuhan itu ya wujud qadim, qadim binafsih dan sekaligus mukawin linggoiri. Dan katanya beliau, Allah itu tiada bermula wujudnya dan tiada ujungnya. Jadi kalau hari ini kita berpikir, awalnya Tuhan wujudnya itu seperti apa? Ya bagaimanapun akal kita nggak nyampe. Gambarannya kalau kita itu seorang ilmuwan dan kita mampu menciptakan robot yang super canggih, ya seperti hari ini kan sudah ada intelijensi buatan yang itu wujudnya robot. Dan robot ini pinternya itu luar biasa. Tapi ciptaan kita yang wujudnya itu robot, bagaimanapun robot itu canggih, istimewa, intelijennya tinggi, bagaimanapun dia itu tidak bisa memahami kita yang menciptakan robot. Ya, sebagaimana kita yang itu pengen memahami Tuhan, bagaimanapun nggak bisa. Akal kita itu terbatas, akal kita itu kadang mentok. Ya, buktinya apa? Kayak teman-teman itu loh kemarin mengatakan, dialah satu-satunya hidup saya, dialah yang paling cantik, dialah apa namanya eh, macam-macam. Itu kan ketika teman-teman saat jatuh cinta. Tapi sekarang kok dia miliknya orang lain. Sekarang dalilnya teman-teman itu berbeda. Apa?
ternyata masih ada banyak kok yang lebih cantik loh. Kemarin padahal mengatakan dialah ya satu-satunya kecantikan itu, sekarang kok mengatakan berbeda. Karena apa? Ya itu permainan akal ya. Jadi akal kita kok pingin memikirkan awal mula wujudnya Tuhan seperti apa, nggak bisa. Maka jalannya itu apa? Imani saja. Kalau Tuhan itu yo tidak bermula wujudnya, sekaligus Tuhan itu nggak ada ujungnya. Berbeda dengan makhluknya, semua makhluk ciptaannya Tuhan, semuanya itu yo ada awalnya dan ada akhirnya, apapun itu. Kayak teman-teman hari ini merasa sombong, merasa dunia itu dikuasainya, akan hidup selamanya. Itu pada akhirnya ya kita akan menemukan titik di mana kita merasa bahwa hidup ini ternyata pun juga tidak langgeng, tidak sempurna, tidak abadi. Teman-teman akan mengatakan hidup itu abadi, ya teman-teman kayak tadi, ketika merasakan menemukan jatuh cinta pada perempuan, wah merasa hidup ini sempurna, hidup ini abadi, milik kita berdua. Ya tapi kembali lagi nanti ketika putus ya merasa hidupnya hampa lagi ya kan. Loh itu yang kayak begitu ya urusan makhluk, bukan urusan kholik. Kalau urusan kholik, yakini bahwa Tuhan itu tiada bermula sekaligus tiada ujungnya. Dan katanya beliau, Tuhan itu tiada serupa dengan makhluknya. Dan Tuhan itu maha tunggal, tidak dualisme seperti halnya tadi. Tidak pluralisme seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi Tuhan itu yo esa, hanya ada satu Tuhan. Ini sebenarnya kan menjadi pertanyaan agama-agama yang ada, ya. Jadi agama hari ini yang ada itu seolah-olah meyakini Tuhan yang berbeda. Tapi kalau kita mau objektif dan kita mau memakai kacamata yang sifatnya esoterisme, nanti kita akan menemukan yang disembah dari berbagai macam yang agama yang ada sebenarnya itu Tuhan yang satu itu sendiri, yaitu adalah Allah. Dan Tuhan itu adalah tumpuan pengharapan. Jadi ayo kita kalau meyakini Tuhan itu esa, Tuhan itu maha segalanya, ayo kita mengharapkan yang itu hanya pada Allah, bukan pada yang lain. Jadi hari ini kita mengharapkan Tuhan, tapi pun juga mengharapkan orang yang sudah meninggal atau kuburan. Itu lucu. Jadi katanya Syekh Yusuf, lu jangan salah lo ya, Tuhan itu tumpuan pengharapan. Kalau pengen mengharap, kalau pengen sesuatu yang ada di masa depan, ayo kita mengharap sama Allah, kita minta sama Allah, jangan minta pada sesuatu yang lain. Kalau kok kita meminta sesuatu yang lain yang selain Tuhan, yo bagaimanapun sebagaimana di awal tadi, yo kita nggak akan sukses menjadi sufi, yo kita nggak bisa suluk. Ya, karena apa? Karena keimanan kita itu masih dualisme. Dan Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan sekaligus apa? Tuhan itu tidak satu pun yang menyerupainya. Jadi secantik-cantiknya perempuan hari ini, sadarilah bahwa Tuhan itu jauh lebih cantik. Ini kan sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali itu kan punya metode katanya Al-Ghazali itu, hari ini kamu meyakini mencintai perempuan yang cantik, ya sadarilah bahwa ada yang jauh lebih cantik loh ya. Kalau kita menyadari itu, mana yang harus kita cintai? Apakah perempuan cantik itu atau sang maha cantik, yaitu adalah Tuhan? Bahkan Al-Ghazali mengatakan, kenapa kamu mencintai dia? Kalau teman-teman mengatakan, aku mencintai dia karena dia itu perkasa, karena dia itu pengertian. Lu sadarilah bahwa seperkasa-perkasanya manusia, Tuhan itu maha perkasa. Sepengertiannya manusia, Tuhan itu maha pengertian loh sama hambanya. Lalu mana yang layak untuk kita cintai? Kalau kita menyadari itu, kita akan mampu mencintai Tuhan secara optimal. Ya, itulah yang disebut tauhid al-ahad. Yang kedua ada tauhid al-af'al. Ini adalah meyakini kalau Allah itu pencipta segala sesuatu yang ada. Dan Tuhanlah, dialah yang memberikan daya dan kekuatan.
Jadi sebenarnya hari ini kita itu nggak bisa apa-apa kalau kita nggak diberikan daya atau kekuatan oleh Allah. Contoh kecil, kalau kita hari ini tidak diberikan daya oleh Allah, saya itu tidak bisa mengangkat teh yang ada di depan saya. Sekaligus saya tidak bisa merasakan manisnya teh yang ada di depan saya. Hari ini kenapa saya bisa mengangkat teh? Ya karena Allah itu mengizinkan saya dan sekaligus Tuhan itu memberikan daya di dalam diri saya. Sehingga saya itu apa? Mampu mengangkat teh, ya, dan saya bisa meminumnya. Jadi kalau kita mampu mengimani adanya Tuhan yang itu level tauhid al-af'al, di level ini nanti kita merasa saya yang sebagai manusia, saya itu nggak layak sombong. Sebenarnya kita itu nggak bisa apa-apa kecuali saya itu diberikan daya oleh Tuhan. Kayak teman-teman hari ini bisa S1, bisa S2 loh. Kalau teman-teman itu mengira itu adalah ikhtiarnya teman-teman atau usahanya teman-teman, sadarilah bahwa teman-teman itu nggak akan mampu lulus S1, nggak akan mampu lulus S2 kalau tidak diberikan daya oleh Allah. Kenapa kita bisa lulus sampai S2? Ya karena Allah itu mengizinkan kita dan Allah memberikan daya di dalam diri kita. Akhirnya kita bisa melesaikan S2 kita. Berbeda dengan teman-teman kita yang ada di luar sana, yang itu enggak ada apa di luar sana yang itu enggak bisa kuliah seperti halnya kita. Ya mungkin Tuhan itu tidak memberikan daya kepada mereka sehingga mereka itu enggak bisa kuliah. Kenapa hari ini kita bisa kuliah? Itu bukan jasa kita, itu bukan kekuatan kita. Justru adalah kekuatan Tuhan yang itu diberikan pada kita sehingga kita bisa belajar, sehingga kita bisa kuliah. Jadi kalau di level Tauhid Al-Ahad, Syekh Yusuf itu mengajak, ayo kita memurnikan tauhid kita yang itu sebenar-benar murni, hanya Tuhan yang kita yakini. Kalau kita sudah menyadari itu, ayo kita masuk ke tauhid al-af'al. Ya, jadi sesuatu yang ada itu yo yang menciptakan Tuhan dan semuanya pergerakan yang ada di alam semesta itu yo karena ada dayanya Tuhan sehingga alam semesta ini berotasi termasuk adalah manusia. Di level ini kita menyadari kita sebagai manusia itu nggak layak sombong. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu tauhid al-ma'iyah, ya. Yakinilah bahwa kalau Allah itu senantiasa loh bersama hambanya, ya. Jadi teman-teman yang itu punya cewek, waktunya bersama cewek itu hanya berapa sih? Mungkin kalau dihitung sehari mungkin hanya 2 jam. Mungkin kalau liburan itu ya sehari. Mungkin kalau hari libur panjang mungkin ya 1 minggu. Ya, nanti berpisah lagi. Berbeda dengan Allah, yaitu apa? Senantiasa dan waktunya full yang itu bersama hambanya. Hanya saja kita itu nggak sadar. Ya, kesadaran kita itu hanya sibuk meneladani hal-hal kecil yang ada di sekeliling kita. Akhirnya ya kita lupa kalau Allah itu senantiasa bersama kita. Ya, akhirnya apa? Yuk kita terhijab. Kita nggak menyadari kalau Allah itu senantiasa hadir, ya, senantiasa pengen bersama kita. Makanya itu kan ada hadis. Kalau seorang hamba itu menuju Tuhan dengan merangkak, maka Allah itu akan menujunya dengan berjalan. Kalau seorang hamba itu menuju Allah dengan berjalan, Allah itu akan menuju si hamba itu dengan berlari. Bayangkan, jadi Tuhan itu 2 kali lipat daripada usaha manusia yang itu pengen menuju Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu sebenarnya pengen bersama kita selalu. Contohnya apa? Contohnya tiap hari itu loh, Tuhan itu kan 5 kali memanggil kita. Ayo mendekatku, tak tunggu loh ya. Aku sudah kangen sama kamu loh ya. Ayo datang ke masjid, tak tunggu. Hanya saja kita sibuk dengan HP, kita sibuk dengan apa grup-grup WA, YouTube macam-macam. Padahal Tuhan itu sudah sering loh ngomong, ayo saya tunggu, datanglah sama saya.
Ya, mungkin Tuhan itu kangen, bahkan saking kangennya tiap hari itu manggil kita, menyebut nama kita, yaitu dalam azan. Hanya saja kita nggak sadar. Makanya sadarilah bahwa dalam tauhid al-ma'iyah ini, ayo kita yakini kalau Allah itu senantiasa bersama kita. Kalau kita sudah meyakini itu, hidup kita senang, hidup kita stres ya, hidup kita galau, jutek ya, macam-macam lah ya problemnya anak muda. Kalau kita sudah menyadari kalau Allah itu senantiasa bersama kita, bagaimanapun itu masalah, kalau kita bersama Allah, masalah sebesar apapun itu nggak ada apa-apanya. Karena kita punya Allah yang jauh lebih besar, yang jauh lebih punya segalanya. Ayo kita selesaikan bersama Allah. Jangan merasa bisa, ya. Jangan merasa sombong apa-apa diselesaikan sendiri. Kita itu punya Allah. Kalau kita punya Allah, ayo kita selesaikan bersama Allah. Itu tauhid al-ma'iyah. Yang terakhir yaitu tauhid al-ihatah, ya. Jadi meyakini kalau Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini adalah level ketika seorang sufi itu sudah tidak terhijab lagi atau mata batinnya itu sudah terbuka sehingga mampu melihat Allah itu yang itu hadir di alam semesta dimanapun itu, ya. Jadi dalam dunia sufi itu kan ada tajalli. Jadi Allah itu menampakkan dirinya yang itu ya ada di alam semesta ini. Jadi alam semesta ini itu sebenarnya adalah representasi dari wajahnya Allah. Ya, kalau kita sudah bisa masuk tauhid al-ihatah ini, ya, kita akan mengimani kalau Allah itu ya selalu menampakkan keindahannya yang itu ada di alam semesta. Bahkan banyak para sufi, keindahannya Allah selain menampak di alam semesta, itu menampak di dalam diri kita yang sebagai manusia. Karena manusia itu adalah prototipe terbaik yang paling sempurna, yang itu adalah salah satu ciptaannya Tuhan yang paling mirip dengan Tuhan. Makanya selain Tuhan itu menampakkan wujudnya yang ada di alam semesta, sebenarnya Allah pun juga menampakkan keindahannya yang itu ada di dalam diri manusia. Makanya kalau kita mengejar Tuhan, kita jangan mengejar keluar, tapi kejarlah yang ada ke dalam diri kita. Nanti kita akan menemukan Tuhan di sana. Itu kan ada sufi Nusantara, hidupnya itu habis mencari Tuhan, mencari di Mekah, mencari di masjid, mencari di tempat-tempat keramat, mencari di Yerusalem, Baitul Maqdis. Itu menghabiskan waktu yang panjang. Tapi ketika di malam hari, beliau itu baru sadar semacam ada momen eureka. Ya, jadi tiba-tiba itu gitu ya. Jadi kayak teman-teman itu lo menemukan seseorang itu kan mengatakan itu dia, ini jawabannya. Ya kayak begitu, dia baru menyadari bahwa setelah melalang buana mencari Tuhan, dia menemukan Tuhan justru itu ya ada di dalam dirinya sendiri. Yang kemarin dia sibuk haji ke Mekah, ternyata Ka'bah itu yang paling absolut, itu adalah Ka'bah yang ada di dalam diri kita. Makanya ayo kita jangan sibuk keluar, tapi sibuk ke dalam diri kita. Ya, biar kita menemukan representasi keindahannya Allah yang itu wujudnya adalah manusia. Ini adalah ajaran tauhidnya Syekh Yusuf Al-Makassari. Baru di situ, kalau tauhid kita sudah benar, sudah valid dan sudah sahih, ayo kita masuk ke dalam dunia tasawuf. Ya. Oke, jadi ada syariah, ada torekoh, ada hakikat, dan ada ma'rifat. Coba kita petel-petel ya. Jadi syariat itu adalah ilmu tentang bagaimana cara kita itu beribadah kepada Allah. Ya, teman-teman ya sudah tahu ada fikih ibadah, fikih siasah, fikih munakahat, macam-macam. Itu sebenarnya adalah cara kita untuk bagaimana kita itu bisa ibadah yang benar,
yang itu menyembah Allah. Nah, semua itu adalah yang disebut syariah. Jadi bagaimana sholat yang baik, bagaimana puasa yang benar, bagaimana haji yang sahih, ya, itu semuanya adalah syariat. Jadi syariatnya harus kita tata dulu, harus kita selesaikan dulu dengan mempelajari hukum-hukum yang benar, ya, dengan cara mempelajari bagaimana ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah. Kalau syariah kita sudah selesai, baru kita masuk ke torekoh. Jadi torekoh ini adalah jalan. Kalau syariah tadi itu adalah peta, dan kita sudah mengetahui isi yang ada di dalam peta, yuk kita jangan membacanya saja. Tapi apa? Ayo kita melaksanakan apa yang ada di dalam peta itu. Kalau petanya itu menuju ke Jakarta, ayo kita berjalan ke Jakarta. Kalau kok kita sudah berjalan, itulah yang disebut torekoh, ya. Dan katanya beliau, menurut Syekh Yusuf itu lebih baik mengikuti bimbingan seorang guru. Karena seorang guru itu jauh lebih pengalaman dan ilmunya jauh lebih luas daripada kita. Makanya teman-teman, kalau pengen masuk dunia torekoh, yo harus dengan dibaiat oleh mursyid. Ya, sebagaimana Syekh Yusuf tadi, yang itu ada 4 torekoh yang itu dikuasainya, dan beliau itu sudah mendapatkan ijazahnya. Artinya apa? Beliau itu masuk torekoh yo tidak dengan dirinya sendiri, melainkan dengan bantuan mursyid. Karena sang mursyid ini yang mengetahui titik mana yang ada di dalam diri kita. Mengetahui titik kekuatan dan titik kelemahan yang ada di dalam diri kita, termasuk adalah nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka kalau kita itu dibimbing oleh mursyid, ya, yang dia jauh lebih berpengalaman dan dia itu sudah mengalami dulu, sedangkan diri kita itu belum mengalami, ya. Makanya kita harus butuh bimbingan seorang syekh atau seorang mursyid, ya. Jadi torekoh ini apa? Ketika kita itu sudah jalan, karena kita sudah punya peta yang disebut syariah. Kalau kita sudah jalan melaksanakan apa-apa yang ada di dalam syariah, ya, nanti kita akan masuk ke hakikat. Jadi ini suatu sikap yang sangat mendalam yang itu disebut mauqif batini. Jadi ranahnya itu sudah batiniyah, sudah spiritual. Kalau syariat itu wilayah latarnya, wilayah fisiknya, kalau torekoh kita itu melaksanakan yang sesuatu sifatnya fisik, ya kayak wudhu, kayak sholat, itu kan sesuatu yang sifatnya fisik, kelihatan. Tapi kalau kita sudah masuk ke hakikat, itu adalah sudah wilayah rasa. Kayak teman-teman kemarin mengatakan bahwa mencintai itu indahnya luar biasa loh ya. Punya seseorang itu hidup kita tambah sempurna, kita punya harapan baru. Tapi teman-teman saat ini belum menemukan seseorang. Tapi nanti 1 tahun kemudian teman-teman baru membuktikan indahnya bersama orang yang kita cintai, ya. Kita punya harapan baru, ya. Artinya apa? Saat itu teman-teman itu apa? Merasakan langsung, menemukan indahnya bersama yang dicintai. Itulah yang disebut mauquf al-batini. Jadi suatu perasaan yang mendalam, yang kadang para sufi itu nggak bisa mendefinisikan. Kayak teman-teman, itu ketika melihat apel, itu kan bisa mendefinisikan. Apel itu warnanya merah, ukurannya sekian. Ya, kemudian macam-macam. Kita bisa mendefinisikan sebelum kita memakan apel. Tapi ketika apelnya itu kita pegang, kemudian kita makan, dan kita merasakan manisnya makan apel, ketika saya tanya, bagaimana rasanya apel itu, kita sulit untuk menjawabnya, karena ini adalah wilayah rasa. Itulah yang disebut mauqif al-batini. Jadi teman-teman hari ini misalnya mengatakan kok menikah itu indah, misalkan menikah itu sesuatu yang
nikmatnya luar biasa. Kemudian saya tanya, kamu sudah nikah belum? Belum mas. Ya bagaimanapun teman-teman ya belum menemukan hakikat di dalam pernikahan. Berbeda kalau teman-teman itu mengatakan menikah itu nikmatnya luar biasa, tapi teman-teman itu sudah menikah, ya. Jadi sudah merasakan makna yang terdalam yang itu dirasakan seorang sufi. Kalau sudah hakikat, ya, biasanya secara tidak langsung itu pun juga akan makrifat. Jadi makrifat ini adalah pengetahuan yang itu hadir, pemberian Tuhan yang itu diberikan kepada hambanya. Jadi tidak semua seorang sufi yang itu bisa level makrifat, karena makrifat ini nggak bisa dikejar. Justru apa yang bisa kita usahakan itu ya ikhtiar, bagaimana kondisi jiwa kita itu benar-benar murni. Kalau jiwa kita itu benar bening dan murni, disitulah pengetahuannya Tuhan itu akan bisa masuk dalam jiwa kita. Jadi pengetahuan kita sekarang itu bukan versi manusia. Pengetahuan kita itu sudah bukan pendapatnya manusia, tapi adalah pengetahuan yang itu adalah pemberian langsung dari Tuhan. Kalau itu pengetahuan yang itu dari Tuhan, artinya yo pengetahuannya itu absolut. Sedangkan pengetahuan manusia itu tidak absolut, ya. Itulah yang disebut makrifat. Jadi ada 4 hal yang harus dilewati oleh para sufi. Ada syariah, torekoh, hakikat, dan makrifat, ya. Ini loh katanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Jadi barang siapa mendalami fikih, mendalami syariat tanpa mau bertasawuf, maka dia benar-benar telah menjadi fasik. Dan barang siapa bertasawuf tanpa mendalami fikih, maka dia telah menjadi zindik. Dan barang siapa yang mendalami fikih dan menjalankan tasawuf, maka dia telah menemukan hakikat. Jadi antara syariat dan tasawuf ini tidak bertentangan, ya. Justru menurut Syekh Yusuf Al-Makassari, antara syariat dan tasawuf itu sejalan, itu selaras. Nggak boleh salah satunya itu ditinggalkan. Kalau kok kita hanya sibuk di wilayah syariah, di wilayah hukum, tapi kok kita nggak mau masuk ke dalam dunia tasawuf, katanya beliau, kita menjadi orang fasik, ya. Karena apa? Ya karena kita hanya sibuk pada wilayah fisik. Tapi sebaliknya, kita kok pengennya langsung tasawuf saja, kayak teman-teman ya. Saya nggak mau sholat karena saya ini seorang sufi, seorang wali, ya. Saya kan wali, mosok disuruh sholat, ya. Itu sebagaimana katanya beliau, kita pingin masuk dunia sufi, tapi kita nggak mau menjalankan syariat. Disitulah kita menjadi orang zindik, ya. Bagaimanapun syariat, kita harus menjalankan tasawuf. Kalau kita sudah menjadi seorang sufi, kita nggak boleh meninggalkan syariat. Hari ini ada seorang wali kok meninggalkan syariat, dia itu wali zindik. Karena apa? Karena hakikatnya bertasawuf itu ya tidak bisa meninggalkan dasarnya, yaitu adalah syariat. Maka yang paling benar itu apa? Yo kita menjalankan syariat sekaligus pun juga menjalankan tasawuf, ya. Jadi yang pertama gambarannya begini ya. Kalau seorang yang sibuk hanya syariat saja, kayak tadi loh, kita itu sibuk mendefinisikan menikah itu enak, menikah itu indah, tapi kita nggak menikah-menikah. Ya, ya artinya apa? Artinya pengetahuan kita itu nggak hakiki, karena kita belum mengalami. Ya, yang kedua, hanya ingin menjadi sufi tapi tidak mau mendalami fikih, itu seolah-olah kita pengen kawin saja, tapi kita nggak mau menikah. Ya artinya ya kita zindik. Makanya apa? Ya kita harus mempelajari bagaimana cara nanti menjadi istri yang baik, suami yang baik, ya. Kemudian baru kita menikah. Artinya apa? Ya kita mendalami fikih, ya sekaligus menjalankan tasawuf, maka dia telah menemukan hakikat.
Jadi sebenarnya Syekh Yusuf Al-Makassari ini pingin bilang sama kita, nggak bisa dipisahkan antara syariat dan tasawuf, ya. Jadi syariat itu wilayah fisik, tasawuf itu wilayah rasa. Kalau kita hanya wilayah fisik, ya, yuk kita tidak akan merasakan nikmatnya bersama Tuhan. Kita nggak akan bisa merasakan indahnya jatuh cinta sama Tuhan. Kayak teman-teman misalkan hari ini kok hanya sholat-sholat saja, tapi kok tidak merasakan hadirnya Tuhan, ya sholat kita ya rasanya begitu-begitu saja, nggak naik level, yo gambarannya koyok robot ya. Makanya apa? Biar sholat kita itu ada rasanya, ayo kita menjalankan tasawuf. Kita merasakan hadirnya Allah, kita merasakan keagungannya Allah. Ya, jadi sholatnya itu ada sensasionalnya. Jadi nggak boleh dipisahkan karena antara syariat dan tasawuf ini harmoni selaras katanya Syekh Yusuf. Kalau ini toreko, ya coba ya dicek. Katanya Syekh Yusuf ada 3 tingkatan dalam toreko. Tingkatan pertama itu adalah tingkatan akhyar. Ini adalah orang-orang terbaik. Jadi tingkatan akhyar ini mereka itu sudah sibuk sholat, mereka sudah sibuk puasa, membacanya Al-Quran itu ya sudah expert, sudah bolak-balik pingin naik haji. Kemarin sudah haji, rasanya kok pingin kembali lagi naik haji. Dan sekaligus hidupnya itu sudah diperjuangkan untuk berjihad di jalannya Allah. Ya, coba teman-teman dicek ya, kita itu sudah di level akhyar atau belum. Kita kan sholat mungkin ya 5 waktu sudah luar biasa, apalagi sholat subuh ya kan. Sholat subuh aja one time itu sudah bersyukur ya. Apalagi kok sudah sibuk sholat, nambahi sholat, sholat sunnah macam-macam. Alah mas, angel mas, ya sudah kita pelan-pelan saja. Nanti ada waktunya kita itu akan sibuk bersama Allah, sibuk dengan syariat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Ya setidaknya kita pelan-pelan. Kalau hari ini kita 1 halaman membaca Al-Quran, ya besok 2 halaman, besoknya lagi 3 halaman, dan seterusnya. Tingkatan yang kedua itu adalah mujahadah asyako. Ini adalah orang-orang yang berjuang melawan nafsunya, ya, melawan gejolak nafsunya. Jadi mereka yang itu apa? Dengan berusaha secara serius itu melepaskan perilaku buruknya. Jadi dia menyadari, aku ini masih sombong, aku ini masih suka gosipan, aku ini suka masih fasik. Jadi apa? Kalau dia menyadari itu, orang mujahadah asyakoh ini dia berusaha untuk menghilangkan perilaku buruk yang ada di dalam dirinya. Kalau itu di dalam dunia tasawuf itulah yang disebut tahali. Jadi kita mengecek ada apa saja keburukan, kejelekan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah menemukan kalau saya itu orangnya suka gosip, ayo kita pelan-pelan menjadi orang yang tidak suka gosip. Ya, baru setelah kita membuang kejelekan itu, baru kita menghiasi diri, memperbanyak amalan batin sekaligus melipat gandakan amalan lahir. Artinya apa? Ayo kita menghiasi diri kita. Ayo kita memperbaiki diri kita dengan pikiran-pikiran yang baik, dengan akhlak-akhlak perilaku yang etik. Artinya itulah yang disebut tahali. Ayo kita menghiasi diri kita. Kalau yang teman-teman itu sudah ganteng, perilakunya, akhlaknya kok baik, teman-teman itu tambah ganteng loh ya. Termasuk pun juga perempuan sudah cantik, perilakunya pun juga etik loh. Itu malah jauh lebih cantik. Berbeda ada perempuan cantik tapi perilakunya itu enggak etik. Yo kecantikannya yo membuat stres ya. Makanya apa? Ayo kita ketahui dulu ada apa saja yang ada di dalam diri kita. Kalau kita menemukan ada kotoran, ada kejelekan, ayo kita tahali, kita buang seluruhnya. Baru kita menghiasi diri dengan perilaku-perilaku yang indah. Biar kita itu menjadi orang yang indah
ya. Itu adalah tingkatan orang yang berusaha melawan kesulitan yang ada di dalam dirinya. Tingkatan yang ketiga yaitu ada azikir, ya. Jadi ini orang-orang yang telah kasaf. Katanya Syekh Yusuf Al-Makassari, level tingkatan orang yang telah kasaf ini adalah orang yang telah mencintai Tuhan baik lahir maupun batin, ya. Dirinya pun sholat, iya, karena bertasawuf itu tidak meninggalkan syariat, tapi batinnya pun juga merasakan pengen selalu berdekatan dengan Tuhan, rasanya pengen berlama-lama dengan Tuhan, ya kan. Makanya Kanjeng Nabi itu dalam banyak autobiografinya itu kan disebutkan rasanya kok semalam nggak mau tidur. Karena apa? Yo karena pengen sholat terus, pengen berlama-lama terus sama Tuhan. Bahkan dalam ceritanya kakinya itu sampai bengkak. Yo kenapa demikian? Karena sudah jatuh cinta sama Tuhan. Kalau itu sudah jatuh cinta, pengorbanan yang rasanya berat itu semuanya akan mudah. Yo karena sudah jatuh cinta. Kayak teman-teman misalkan hari ini ceweknya itu mengatakan, "Mas, saya ada di Jogja, jemput ya." Teman-teman itu nggak merasa berat, nggak merasa beban. Walaupun siang-siang itu panas berdebu, walaupun hujan, walaupun jalannya itu curam, tapi demi dia yang kita cintai, rasanya itu tetap menyenangkan, ya. Walaupun itu jalannya terjal, ya. Tapi apa? Tapi karena dia yang kita cintai, apapun itu kita lakukan dan kita pengen berlama-lama dengan si dia, ya. Inilah tingkatannya orang yang telah kasaf, yang sudah jatuh cinta sama Tuhan. Ini adalah step-step torekoh. Jadi step torekoh yang pertama, ini orangnya sudah terbaik, sudah sibuk dengan syariah. Kalau torekoh yang kedua, ini adalah urusan-urusan di dalam dirinya, kemudian menghiasi dirinya menjadi orang yang indah. Kalau dirinya sudah indah, batinnya pun juga sudah indah, maka dia akan kasaf. Hatinya akan terbuka dan bisa jatuh cinta pada Sang Maha Indah. Ya, itu toreko. Baru kita masuk hakikat. Coba pelan-pelan ya. Jadi hakikat ini adalah pengalaman langsung dalam kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada seorang sufi mencari Tuhan di Ka'bah, di Yerusalem, di masjid, dimanapun itu, di tempat-tempat keramat. Tapi seorang sufi ini merasakan kehadiran langsung yang itu justru ada di dalam dirinya. Itulah yang disebut hakikat, ya. Jadi Allah itu bukan ada di sana, bukan ada di atas gunung, bukan bukan di bukan di atas langit atau ada di selatan, itu enggak. Justru Tuhan itu hadir, yang itu ada di dalam diri kita. Kalau kita mampu mengalami itu, kita rasakan secara langsung kehadirannya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Disitulah kita menemukan hakikatnya hidup, ya. Jadi ternyata Tuhan itu tidak jauh dengan kita. Justru Tuhan itu malah sangat dekat sama kita. Ya, jadi sedekat-dekatnya teman sama ceweknya, Tuhan itu jauh loh lebih dekat daripada ceweknya itu, ya. Tapi katanya Syekh Yusuf, ya, hati-hati ya. Tanpa pengalaman ini, para murid itu hanya mengikuti secara buta, hanya berusaha meniru orang lain. Ya akhirnya ya tidak bisa mencapai makom tingkat hakikat, ya. Maksudnya apa? Untuk agar kita bisa menghadirkan kehadiran Tuhan di dalam diri kita, yuk kita alami langsung. Jangan ikuti orang lain. Orang lain pun juga punya pengalaman sendiri-sendiri dan kita nggak bisa menirunya. Makanya apa? Makanya persiapkanlah dirimu agar Tuhan itu pun juga siap untuk hadir di dalam jiwamu. Ya, itu hakikat. Nah, ada hakikat, ya. Hakikat itu adalah wilayah batin. Dan katanya beliau analoginya itu seperti bejana. Jadi kalau hakikat itu adalah wilayah batin atau wilayah hati,
Katanya Syekh Yusuf, hati ini adalah sesuatu yang sifatnya itu utama. Dan tanpa hati, hakikat itu nggak bisa diraihnya. Tanpa hati, hakikat itu nggak bisa dirasakan. Dan katanya beliau, hati ini ibaratnya seperti halnya bejana yang bisa menampung air. Air inilah yang disebut hakikat. Makanya apa? Untuk agar kita bisa masuk level hakikat, kita jangan sibuk pada wilayah teoritis, kita jangan sibuk pada wilayah buku, tapi sibuk pada wilayah batin. Ya, jadi batin ini adalah inti untuk bisa kita itu berhakikat. Yang kedua, itu hatinya orang kafir. Jadi ibaratnya itu seperti halnya bejana terbalik yang tidak bisa dimasuki satu kebaikan apapun. Jadi teman-teman bisa membayangkan kalau ada gelas itu kebalik, kita mau memasukkan kopi, mau memasukkan teh, mau memasukkan susu, ya bagaimanapun nggak bisa. Karena apa? Karena gelasnya itu kebalik. Itulah gambarannya hatinya orang kafir. Kalau hatinya orang munafik, ini sebagaimana bejana yang pecah, yang apabila dituangkan sesuatu dari atas, itu akan merembes keluar. Yo bagaimanapun kalau gelas yang ada di depan saya ini pecah, ya, saya isi 1 liter, 2 liter, bahkan beribu-ribu liter, yo bagaimanapun tidak akan bisa menampungnya karena gelasnya itu pecah. Ini adalah gambaran hatinya orang munafik, ya. Yang terakhir ini yang diharapkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, ya. Jadi ayo kita yang punya hati, yang hatinya itu yo kayak orang beriman. Jadi seperti halnya bejana yang baik dan seimbang dapat menampung kebaikan yang itu dituangkan di atasnya. Ayo bejana kita tegakkan, kita arahkan ke atas. Biar apa? Biar kebaikan-kebaikan yang itu dari Tuhan, yang dari langit, itu bisa kita terima. Tidak hanya kebaikan, bahkan cintanya Tuhan kepada kita, itu pun juga bisa kita terima. Karena bejana kita itu sudah siap. Jadi kalau kita memakai analogi bejana, kalau bejana kita kok kebalik, ya bagaimanapun rahmatnya Tuhan itu ya nggak bisa kita terima. Atau bejana kita pecah, ya bagaimanapun rahmatnya Tuhan yang itu sudah diserahkan, sudah diberikan kepada manusia, hanya gara-gara bejana kita pecah, ya kita ya tidak bisa menerima rahmatnya Allah. Ya, makanya apa? Ayo bejana kita harus siap siaga untuk menerima rahmat dan cintanya Allah. Ya, itulah hatinya orang beriman. Oke, itu hakikat. Baru kita masuk ke makrifat. Ya. Jadi ini ada di dalam kitabnya beliau yang disebut Al-Nafat Al-Sailaniyah. Jadi menurut beliau, makrifat itu adalah rahasia atau hakikat gnosis. Jadi sesuatu yang itu paling rahasia. Ini yang mengetahui ya orang yang merasakannya saja. Orang yang nggak merasakan ya nggak bisa mengetahui apa itu hakikat. Hari ini saya mengatakan hakikat, mengatakan makrifat, demikian, hanya saja saya itu belum merasakan makrifat itu apa. Sebenarnya saya itu nggak tahu apa-apa tentang makrifat, walaupun saya itu bisa ngomong panjang lebar tentang makrifat. Gambarannya kayak tadi loh, ada orang yang belum menikah tapi sudah ngomong menikah itu enak, menikah itu luar biasa. Ketika ditanya, kamu sudah menikah belum? Belum mas, artinya dia belum makrifat dalam dunia pernikahan. Jadi makrifat itu yo rasakan langsung karena itu adalah hakikat yang terdalam yang sumbernya itu dari Tuhan. Jadi sebagaimana tadi, orang yang itu sudah makrifat, ilmunya itu sumbernya bukan lagi realitas, sumbernya bukan lagi manusia, tapi sumbernya itu langsung dari Allah. Dan kalau pengetahuannya itu sumbernya dari Allah, dia akan menemukan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Dan sekaligus orangnya itu sudah tidak bisa tertipu oleh duniawi.
Kenapa hari ini kita masih tergoda oleh duniawi, masih stres dengan duniawi? Ya karena kita belum makrifat, jawabannya kan simpel ya. Kalau orang sudah makrifat, dunia itu ada di bawah kakinya. Dunia sudah dia tunggangi. Karena apa? Karena dunia itu ya sudah tunduk sama dirinya. Dan dia sudah tidak lagi bisa ditipu oleh dunia dan keindahan-keindahan dunia. Makanya apa? Makrifat ini merupakan kearifan puncak atau pengetahuan tentang kebenaran spiritual yang itu levelnya paling mendalam, yang paling tinggi. Ya, dan ini katanya Syekh Yusuf Al-Makassari, makrifat ini melampaui hakikat. Jadi untuk kita bisa menemukan makrifat, kita selesaikan dulu syariat, thariqah, dan hakikat. Kok kita langsung tiba-tiba pengen makrifat? Yo bagaimanapun nggak bisa. Untuk agar kita bisa makrifat, selesaikan dulu sebelum-sebelumnya. Baru di situ kita bisa makrifat. Ya, jadi makrifat ini apa? Ya ini kearifan puncak sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu adalah perennial wisdom kalau kita memakai kacamatanya Sayyid Hussein Nasr, yaitu apa? Pengetahuan abadi, kearifan puncak. Jadi pengetahuan yang paling tertinggi itu ya makrifat. Sedangkan pengetahuan-pengetahuan ada kedokteran, ada manajemen, ada komputer, ada pendidikan macam-macam, itu hanya pengetahuan sembil-sembilan saja. Bahkan banyak sekali yang itu pengetahuan lahir, yang itu perspektifnya manusia, para filosof, para ilmuwan, para ulama, itu enggak hakiki. Yang hakiki apa? Yaitu ya makrifat, pengetahuan yang itu hadir di dalam diri kita kalau bejana kita tadi sudah siap. Yang itu sumbernya adalah dari Tuhan. Makanya apa? Katanya Syekh Yusuf Al-Makassari, dan tidak semua orang itu bisa loh. Tidak bisa semua orang itu mendapatkan makrifat. Hanya orang tertentu saja yang hatinya itu siap menerima makrifat. Ya, jadi jangan diharapkan kalau hidup kita santai-santai saja, turu saja, sibuk dengan HP, tiba-tiba kita mendapatkan makrifat, itu omong kosong, itu mustahil. Mana mungkin sih Tuhan itu memberikan ilmu hakiki kepada hambanya yang isinya turu saja, isinya hanya sibuk Facebookan dan Instagraman saja. Ya, kalau memang Tuhan itu memberikannya, artinya ya Tuhan itu nggak maha adil. Ya, sedangkan Tuhan itu maha adil. Ya, jadi makrifat ini hanya bisa didapatkan, tidak semua orang itu bisa mendapatkannya, hanya orang-orang tertentu yang siap mendapatkan dan menerima makrifat dari Tuhan. Ketika jiwanya sudah bening, ketika jiwanya sudah mampu menerimanya. Jadi saya menemukan kajian itu, sebenarnya Allah itu sudah memberikan rahmatnya dan hidayahnya kepada semua manusia yang ada. Tidak hanya orang Islam, tidak hanya orang NU misalkan. Semuanya sudah diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah. Hanya saja, hanya orang-orang tertentu yang siap menerimanya. Dan banyak orang yang itu nggak siap menerimanya. Ya bagaimanapun hidayah itu nggak bisa masuk ke dalam jiwanya. Kenapa makrifat itu hanya orang tertentu saja yang bisa mencapainya? Beliau ini mencontohkan seperti halnya tingkatan para nabi, ya, tingkatannya para rasul. Semua orang itu nggak bisa menjadi nabi dan tidak bisa menjadi rasul. Rasul itu nubuat, ya. Rasul itu adalah pemberian dari Tuhan. Teman-teman itu misalkan cita-citanya menjadi nabi itu nggak bisa, ya. Seperti halnya waliullah dan para orang bijaksana. Jadi orang-orang tertentu, orang-orang elit saja yang dirinya itu siap menerima pengetahuan yang hakiki yang sumbernya itu dari Tuhan. Itu ya. Itu ada di kitab An-Nafat Al-Sailaniyah, kitabnya Syekh Yusuf Al-Makassari. Ini terakhir ya. Kalau seseorang itu sudah makrifat, sekaligus dirinya pasti orangnya itu sempurna. Karena apa? Yo karena dirinya tadi, pengetahuannya itu ya sudah sumbernya dari Tuhan.
Sekaligus kalau orang sudah makrifat ya, orangnya secara tidak langsung sudah menjadi manusia yang sempurna. Jadi manusia yang sempurna, manusia yang itu sudah dirinya itu mirip sebagaimana Allah. Ya, jadi akhlaknya itu sudah tidak akhlak lagi manusia. Tapi apa? Akhlaknya itu yotakholak bi akhlakillah. Jadi insan kamil ini adalah blueprintnya Allah yang itu ada di alam semesta. Jadi perilakunya itu sudah mirip sama Allah ya. Kalau Allah itu maha baik, hambanya ini ya menjadi orang baik. Kalau Allah itu maha bijaksana, ayo kita menjadi orang bijaksana. Kalau Tuhan itu maha indah, kita itu sudah menjadi orang indah. Karena apa? Karena insan kamil, manusia sempurna, ini adalah hamba yang itu prototipe terbaik dari Allah. Gambarannya Allah yang itu masih ada di bumi. Gambarannya para nabi, para rasul, termasuk adalah Nabi Muhammad. Itu adalah insan kamil. Jadi cerminannya Allah, Allah itu enggak kelihatan, tapi Allah itu mewujudkan dirinya yang itu bisa kelihatan, yang itu dihadirkan di alam semesta. Ya, makanya apa? Kalau orang itu sudah insan kamil, maka orang ini layak menjadi khalifah. Dia sudah bisa menjadi pemimpin yang itu yang ada di alam semesta. Karena apa? Ya karena dirinya itu berhak untuk mewakili Allah. Dirinya berhak yang itu berhak apa? Merawat alam semesta. Jadi teman-teman hari ini kok pengen jadi khalifah, kok dirinya belum insan kamil, ya teman-teman ya justru merusak alam semesta, tidak mewayu hayuning bawono. Kalau kok orangnya sudah insan kamil, dia punya tugas yang jauh lebih besar, yaitu menjadi khalifah. Dia adalah wakilnya Allah untuk merawat alam semesta. Dirinya sudah indah, sekaligus mampu mengindahkan alam semesta. Itulah orang Jawa yang menyebutnya mewayu hayuning bawono. Aku ini sudah indah loh ya, maka tugas saya apa? Ayo kita mengindahkan alam semesta biar alam semesta ini tambah indah dan tambah indah ya. Jadi itu ya, insan kamil ini adalah manusia yang sempurna, yang itu adalah blueprintnya Allah, yang itu diletakkan di alam semesta. Karena apa? Karena jiwanya itu sudah full dengan Allah, jiwanya itu sudah ada Allah. Makanya apa? Yang keluar dari dirinya itu ya adalah sesuatu yang sifatnya kebaikan semuanya, yang itu adalah takholak bi ahlakilah, ahlaknya sebagaimana ahlak yang dimiliki oleh Allah. Itulah yang disebut insanul kamil. Sebenarnya ini masih ada banyak loh ya. Tapi kok sudah 1 jam 30, ya sudah kita akhiri di sini saja. Semoga bermanfaat dan kita sudah sedikit punya pandangan tentang cara berpikirnya para sufi Nusantara. Termasuk adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Oke, semoga bermanfaat. Kita bisa mengambil kebaikannya. Dan kalau kita sudah mengetahui, ayo kita menjalankannya. Tidak hanya sebatas mengetahuinya saja. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.